Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa kembali bertemu di kajian Hilyah Thalibul Ilmi. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku Syarah Hilyah Thalibul Ilmi ini. Sebelumnya hari ini jangan ada yang mengirimkan kertas pertanyaan, karena tadi saya mengumpulkan kertas pertanyaan antum. Di sini ada ratusan pertanyaan belum saya jawab semua. Jadi jangan nanya dulu, yang ini aja belum selesai. Yang kedua, saya tadi seharian milah-milah. Oh, ini pertanyaan tentang ahkam, ini pertanyaan tentang nasihat. Yang sudah saya bendel, berarti inilah yang sudah ditanyakan sejak minggu-minggu yang lalu. Selama ini tercampur-campur. Jadi pertanyaan yang sudah ditanyakan berbulan-bulan lalu belum terjawab. Maka pertanyaan yang datang belakangan nanti saya masukkan di bagian belakang. Ya, ini dulu yang sudah ada dulu, baru saya jawab dulu. Jadi first in first answer. Yang belakangan ya udah belakangan juga. Berikutnya, jangan ada yang bertanya dengan kertas post-it. Kertas post-it yang kuning-kuning, karena itu bukan kertas pertanyaan, tapi itu kertas catatan. Berikutnya, jangan gunakan kertas yang bukan hak antum. Seperti ada yang bertanya ini, bentuknya poster, footmat, dan bertanya dengan spidol warna merah yang saya lihat persis kalau di Hypermart, di mana-mana tulisannya biasanya diskon 50%. Ini spidol betul-betul digunakan. Kayaknya ini spidol punya kantor. Ya. Saya tunjukkan. Nih. Ini footmat ini. Tuh. Ini saya yakin bukan spidol antum ini spidol kantor antum pakai ini. Ini bukan hak antum ini. Apa ini kertas, ini kasih kertas. Kertas punya kantor lah ini. Ya. Ini yang biasa kan jualan diskon 50%. Gitu kan? Kok dijadikan kertas pertanyaan? Kemudian usahakan bertanya yang topiknya sesuai dengan kajian. Ada banyak pertanyaan yang sifatnya manhajiyah. Saya akan bahas itu nanti di hari Rabu di kajian mulia dengan manhaj salaf di Masjid Nasai, bukan di majelis ini. Kemudian bila dari antum, saya tadi mensortir pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang kertasnya 3, tapi pertanyaannya sama. Dengan tulisan yang sama persis, berarti orangnya nanya berkali-kali, tapi belum terjawab-jawab. Kasihan antumnya maksud saya. Kalau antum merasa pertanyaan itu penting, tapi kok belum terbahas-bahas, maka jangan sampai bertanya 3 kali. Antum datangi saya di luar. Ya. Antum datangi saya di luar, bilang, Ustaz saya mau bertanya. Daripada nunggu dijawab, tapi kertas pertanyaan saja ini sudah banyak. Di sini ada kertas yang satu pertanyaan 3. Ada beberapa pertanyaan. Jadi tanya langsung. Kalau seandainya antum sudah bertanya urgent terus tidak terjawab-jawab. Seperti pertanyaan tentang gigi palsu. Kemarin malam di Istiqlal ada. Saya periksa di sini dengan tulisan yang sama persis, ada 2 kertas dengan pertanyaan yang sama. Seolah-olah orang ini pengen pasang gigi palsu tapi takut hukumnya salah. Takut hukumnya haram. Ya, kalau memang antum membutuhkan jawabannya, maka antum tanya langsung. Jangan mengharapkan dijawab dari kertas pertanyaan. Nah, halaman 92, zakat ilmu. Penulis berkata, zakatul ilm, zakatnya ilmu. Addi zakatul ilm, sadi'an bil haqqi, ammaran bil ma'rufi, naha'an 'anil munkari, muwazinan bainal masalihi wal madar, nashiran lil ilmi wa hubbin naf'i wa badhil jahi, wa syafa'atil hasanati lil muslimina fi nawaibil haqqi wal ma'ruf. Tunaikanlah zakat ilmu. Saya katakan, sebagaimana antum kalau punya harta, dia ada zakatnya.
maka begitu pula ilmu dia punya zakatnya. Bila zakatnya harta adalah dengan menunaikan sebagian dari hartanya, maka zakat ilmu adalah dengan menunaikan ilmunya. Bagaimana caranya? Di sini disebutkan dengan menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat, mengajarkan ilmu atas dasar cinta dan memberi manfaat, memanfaatkan jabatan untuk kebaikan, memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dalam menghadapi berbagai musibah dalam kebenaran dan kebajikan. Kalau disingkat, maka menunaikan zakat ilmu caranya ada 4. Yang pertama adalah menyebarkan ilmu. Ini saya ringkas dari penjelasan atau syarah Syekh Utsaimin. Cara menunaikan zakat ilmu yang pertama adalah menyebarkannya. Apapun yang sifatnya ilmu dan antum yakin bahwa ilmu itu sahih, maka sebarkanlah. Saya contohkan, bila antum pengguna media sosial dan antum giat di situ, maka gunakanlah media sosial itu untuk menyebarkan ilmu. Kalau antum punya Facebook, Instagram, Telegram dan lain-lain, antum gunakan untuk menyebarkan ilmu. Ustaz, saya nggak punya kalau kemampuan untuk menulis sendiri, nggak bisa. Ya sudah, berarti antum ambil dari channel-channelnya para asatid, antum ambil, antum kirimkan ke orang lain. Misalnya antum punya grup kampung, grup alumni sekolah, grup kampus, grup organisasi dan lain-lain, maka antum jadwalkan per hari, antum posting apapun yang sifatnya kebaikan dan ilmu yang benar, agar orang-orang yang lain tahu. Cara yang kedua adalah dengan mengamalkannya. Karena samaratul ilm al-amal. Buah dari ilmu itu adalah beramal. Maka menunaikan zakat ilmu yang kedua adalah dengan mengamalkannya. Bila tidak diamalkan, maka ilmu tidak bermanfaat. Bila tidak diamalkan, maka ilmu tidak akan kuat. Kemarin kita bahas di kajian syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah di Masjid Istiqlal. Saya kemarin contohkan, kalau antum belajar fikih misalnya tentang jamak dan qasar, semakin banyak antum safar, semakin banyak antum mempraktekkan jamak dan qasar, maka semakin kuat ilmu antum dalam bidang itu. Karena antum akan semakin hafal. Oh, jam sekian berangkatnya, sampai di sana kira-kira jam sekian, berarti saya harus jamak takdim atau jamak akhir. Oh, saya masih di Balikpapan, berarti saya belum boleh qasar. Oh, saya sudah sampai di daerah tujuan, berarti saya sudah qasar. Oh, caranya begini, oh caranya begitu. Oh, saya sudah sampai di tempat tujuan, saya belum sholat maghrib, orang di sini sedang sholat isya. Sayanya maunya 3, orang di sana maunya 4. Tata caranya bagaimana? Bagaimana menjadi makmum bila imamnya 4, antumnya 3? Atau kalau seandainya antum bersama-sama dengan sesama musafir, ya, lalu antum bertemu, Bapak mau apa? Oh, saya maunya isya, tapi qasar 2. Oh, saya belum maghrib, saya maunya 3. Siapa dari kita jadi imam? Bagaimana tata caranya? Semakin banyak antum safar, alias sebanyak antum sebanyak mungkin antum mengamalkan masalah ini, maka ilmu antum dalam masalah itu semakin kuat. Maka cara yang kedua adalah apa? Mengamalkannya. Yang ketiga adalah dengan menyampaikan kebenaran. Dengan menyampaikan kebenaran. Siapa yang belum punya buku Hilyah Thalibul Ilmi? Angkat tangan. Nah, khusus yang belum punya buku. Siapa yang bisa jawab, saya kasih buku. Nomor 1 kan tadi apa? Menyebarkan ilmu. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Menyampaikan kebenaran. Apa bedanya? Apa bedanya ini dan itu? Nomor 1 dan nomor 3. Kan mirip-mirip aja tuh. Apa? Menyebarkan copy paste. Kalau menyebarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran berarti tahu dalilnya. Salah.
Kalau menyebarkan ilmu buat diri dan orang. Kalau menyampaikan kebenaran, kalau mengamalkan buat diri sendiri. Kalau menyampaikan kebenaran, salah. Apa? Kalau menyebarkan ilmu sifatnya umum. Kalau menyampaikan kebenaran sifatnya mengajak. Ya, boleh sih. Itu belum punya buku. Kasih. Bedanya adalah kalau menyebarkan ilmu bisa terjadi di dalam keadaan antum senang maupun susah. Dalam keadaan antum disukai orang atau tidak disukai orang. Dalam keadaan antum di bawah ancaman atau tidak. Adapun menyebarkan kebenaran, maka itu tetap harus dilaksanakan meskipun dalam bawah ancaman. Begini, menyebarkan ilmu seperti saya sekarang. Ini menyebarkan ilmu, antum belajar. Menyampaikan kebenaran lebih khusus. Apa itu? Anggaplah yang hadir ini sebenarnya mengerjakan sesuatu yang ketika saya sampaikan bisa jadi ada penolakan. Misal saya mengisi di masjid yang masjid umum. Masjid yang di sana masih banyak dilaksanakan kebid'ahan. Saya pernah ngisi di masjid PTHR 2. Masjid itu terkenal, pokoknya bid'ah di sana. Bahkan ketika masih hari pertama saya mengisi, orang sudah memantau dari luar. Hari ketiga, keempat, kelima, ada satu orang yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau di masjid ini masih banyak yang kalau habis sholat maghrib itu kan sholawatan keliling. Apa hukumnya Ustadz? Nah, waktu saya ngisi kajian itu nyebarkan ilmu. Tapi dengan pertanyaan yang itu saya harus menyampaikan kebenaran. Suka tak suka, apakah minggu besok masih ada atau langsung dihentikan kajiannya? Yang penting harus menyampaikan. Masa hanya dikarenakan orang, di luar ada yang ngintip nih. Maka seterusnya bilang, ya nggak apa-apa juga. Dan itulah yang kita dapati di sebagian dai. Mereka ingin dakwah mereka diterima, tapi mereka takut kalau diberhentikan kajiannya. Sehingga kalau di hadapan masyarakat yang masyarakat itu masih suka dengan kebid'ahan, dilegalkannya. Nanti kalau di masjid yang lain yang di situ tidak ada kebid'ahan, diingkarinya. Demi mempertahankan dakwahnya. Hanya saja antum tetap perlu bedakan antara menyampaikan kebenaran dengan mengatur strategi. Itu beda. Ya. Bedakan antara menyebarkan ilmu dengan menyampaikan kebenaran. Bedakan pula antara menyebarkan kebenaran dengan mengatur strategi. Misal saya punya strategi kalau di masjid-masjid yang di sana masih banyak kebid'ahan, tidak mungkin kajian buka pertama kali langsung buka tentang bid'ah. Orang lari. Tapi apa yang dibuka pertama kali? Misalnya tentang menuntut ilmu. Misalnya dibuka kajian tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tetapi kalau seandainya pertama kali langsung tiba-tiba menyasar kepada hal-hal yang biasa dikerjakan masyarakat. Pada kajian baru pertama dengan alasan yang penting menyampaikan kebenaran, itu salah juga. Ya. Maka kalau misalnya antum ketemu dengan ada ustadz misalnya di kajian di masjid-masjid umum, terus kok bahasannya itu bahasan umum terus. Antum jangan mencela juga. Ustadz ini takut menyampaikan kebenaran. Enggak, bisa jadi itu strategi. Nah yang saya maksud adalah sebagian dai yang dia kayak bunglon lah bagi saya. Kalau di masjid-masjid umum ya kayak gitu. Nanti kalau di masjid yang lain beda lagi. Ya. Kalau diundang di Istiqomah tampilannya kayak sunnah. Kalau nanti diundang di misalnya masjid Islamic Center tampilannya jadi ahlul bid'ah. Dengan alasan ini kan berbuat hikmah, dengan alasan ingin mengakomodir masyarakat, salah. Ya. Bedakan antara strategi dengan antum tidak berani menyampaikan kebenaran
Dikarenakan misalnya antum takut ditinggalkan orang. Cara yang keempat adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Cara menunaikan zakat ilmu yang keempat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf artinya mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan. Nahi mungkar artinya apa? Mencegah orang mengerjakan kemungkaran. Catatan penting, yang keempat ini dilaksanakan harus dengan pertimbangan maslahat mudarat yang matang. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada pertimbangan-pertimbangan maslahat mudarat. Saya contohkan di pertemuan sebelumnya dan di pertemuan sebelumnya. Saya katakan kalau antum melihat orang merokok, antum ingkari dengan cara yang baik, tapi lihat-lihat juga. Kalau orangnya bertato, bawa badik, ada di pasar, preman, maka sebaiknya jangan. Daripada gara-gara nyampaikan rokok, antum pulang bonyok. Kan gitu. Apa maksudnya itu? Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan mempertimbangkan maslahat mudarat. Ada nggak maslahatnya itu menyampaikan masalah itu? Ataukah ditimbang ternyata mudaratnya lebih besar? Maslahatnya kecil, mudaratnya besar. Nah, cara yang kelima adalah ini caranya penulis di sini, memanfaatkan jabatan untuk kebaikan. Tapi wallahu alam, memanfaatkan jabatan untuk kebaikan ini perlu rincian-rincian. Karena sebagian orang memanfaatkan jabatan sebenarnya bukan untuk kebaikan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Dengan alasan buat kebaikan. Misal, dia kepala sekolah. Ada seleksi santri baru atau seleksi murid baru. Kemudian dari semua yang diseleksi, misalnya harusnya yang diterima 400. Ada orang ke 400 yang dia coret diganti orang lain yang sebenarnya tidak memiliki hak itu dengan alasan demi kebaikan. Maka itu salah. Ada sebagian orang yang misalnya begini, dia punya jabatan, terus dia memalak, dalam tanda kutip, meminta-minta uang kepada rekanannya, dengan alasan itu uang nanti digunakan untuk misalnya perbaikan jalan di kampungnya. Misalnya anggota DPRD, dia kan punya konstituen, dapilnya dia misalnya anggaplah Balikpapan Selatan. Di Balikpapan Selatan ada perusahaan-perusahaan atau rekanan-rekanan yang dia mintai uangnya dengan alasan uangnya ini buat perbaikan jalan-jalan yang ada di Balikpapan Selatan. Ini memanfaatkan jabatan dengan alasan untuk kebaikan, tapi sejatinya dia adalah suap menyuap. Maka ini bedakan antara jabatan untuk kebaikan dengan kepentingan diri sendiri sebenarnya. Karena nanti kalau misalnya perbaikan jalan buat di gang, buat di kelurahan, di kecamatan, sebenarnya itu nanti dalam rangka untuk mempertahankan suara yang ada pada dirinya di dapil itu untuk pemilu yang akan datang. Maka ini harus perlu dibedakan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dalam menghadapi musibah dan dalam kebenaran dan kebajikan. Memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dalam menghadapi berbagai musibah mereka. Ada berapa itu? Ada 6. Tapi wallahu alam 1, 2, 3, 4 pun sudah cukup. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. 3 hal yang tidak akan terputus amalnya setelah dia meninggal adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat
dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sebagian ulama berkata, ketiga hal ini maksudnya yang mana? Yang tiga tadi itu, sedekah jariah, apalagi ilmu yang bermanfaat, apa satunya? Anak yang soleh. Tidak akan terhimpun kecuali pada diri seorang ulama yang mengajarkan ilmunya, di mana dia mengajarkannya itu merupakan sedekah jariahnya. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat. Kemudian orang yang menerima ilmunya adalah anak bagi ulama tersebut karena dia belajar kepadanya. Tetapi tafsir seperti ini, tafsir yang ada kritik di dalamnya. Karena anak yang soleh yang mendoakan orang tua maksudnya adalah anak kandung, alias anak nasab, bukan anak murid. Ya. Antum anak murid saya, tapi antum tidak masuk dalam hal ini. Ya. Itu tafsir yang benar. Ya. Apabila manusia meninggal dunia maka terputus amalnya. Satu sedekah jariah. Misalnya antum menyumbang satu sak semen di masjid. Selama masjidnya masih berdiri, masih digunakan orang sholat, maka untuk mendapatkan pahala. Semakin banyak yang sholat di situ, semakin berpahala. Jangan seperti kata orang, saya maunya cari masjid yang sepi demi ketenangan. Salah. Ya. Antum menyumbang ke suatu masjid, semakin ramai masjid itu, semakin antum sukai harusnya. Kenapa? Semakin banyak yang memanfaatkannya, semakin banyak pahala antum. Bukan mencari masjid ini semakin sepi, semakin suka saya. Ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh. Anak soleh di sini maksudnya adalah anak kandung, bukan anak murid. Nanti kalau ada yang bertanya, Ustadz, saya punya murid TPA, apakah dia masuk di dalam amal jariah saya? Jawabannya iya, tapi bukan dengan jalur anak, melainkan jalur ilmu. Paham ya? Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh adab ini, karena merupakan buah ilmu yang paling penting. Karena kemuliaannya, ilmu itu bertambah dengan banyak diberikan dan berkurang bila banyak ditahan. Dan bencananya ilmu adalah menyembunyikan. Ini perkataan Mas, perlu distabilo dengan stabilo kuning. Apa itu? Ilmu itu bertambah dengan banyak diberikan. Semakin banyak yang antum ajarkan, maka semakin bertambah ilmu antum. Kalau semakin ditahan, justru semakin kurang. Ini khususnya teman-teman yang masih kuliah. Adalah kesalahan besar. Bila antum berpikir, antum bisa bersaing IPK dengan teman-teman seangkat antum dengan cara antum belajar sendiri dan tidak mau mengajarkan ilmunya. Itu salah benar. Salah besar. Dulu waktu saya di sekolah, SMA, ada seorang yang sangat pintar. Setiap kita datang ke rumahnya, gak bisa diganggu. Alasan katanya tidur, alasan katanya lagi sibuk. Padahal orang datang mau minta diajari. Tapi beda kalau nanti yang minta ajari cewek-cewek. Laju. Nah. Tapi kalau yang minta ajarin laki-laki, apalagi yang gak bermanfaat. Ya. Pelit ilmu. Lalu saya waktu di kuliah, saya cerita sedikit. Waktu saya di kuliah, saya punya metode belajar 3 kali. Belajar pertama saya punya seperti ini. Bendelan isinya cakaran, kertas kosong. Saya biasanya minta ini di fotokopian. Kan di fotokopian tuh banyak kertas-kertas tak terpakai. Saya gunting-gunting, saya jadikan seperti ini, saya bendel. Setiap kali saya kuliah, maka saya melihat ke papan tulis. Dosennya menjelaskan, saya sambil nulis, tapi nulisnya nyakar. Jadi tulisannya jelek semua. Dari mana tadi? Oh iya. Sampai di rumah, di hari itu juga saya akan salin di malam harinya. Ini saya salin ke buku yang lebih bagus. Jadi tulisan yang jelek itu saya salin dengan tulisan yang lebih bagus. Kadang-kadang kalau ada yang saya tidak paham, ini mana ya tadi ya? Ini angka ini dapat dari mana ya? Ingat-ingat lagi. Oh iya, dapatnya dari sini tadi. Kalau nggak tahu, saya cari dosennya. Pak, saya kemarin nyatat di papan tulis ada angka ini. Ini yang dapat dari mana? Oh dari sini mas, dari sini. Oh iya, sudah paham. Saya lengkapi catatan saya. Catatan saya ini setiap kali ujian akhir kah, ujian tengah semester kah, itu beredar di
hampir semua mahasiswa seangkatan saya. Karena di semester 2 setiap kali saya mau belajar ada mahasiswa datang, Mufli pinjam catatan, baru mau baca, ya udah, nah cepet fotokopi berapa menit, 10 menit aja, cepet ya, ya. Baru mau buka lagi, Mufli, karena jengkel saya. Maka mulai semester 3 saya datangi sebuah fotokopian. Saya bilang, saya punya catatan, Mas, catatan saya ini lebih laku dari dosen. Modul dosen tuh nggak laku kok dengan catatan saya. Nanti Mas rasain sendiri, nanti Mas cari-cari saya. Ini tolong di fotokopi, saya nggak mau bayar. Fotokopi taruh di sini. Kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang nanti datang ke kos saya bilang cari aja di fotokopian anu. Setujulah Masnya itu yang punya fotokopian. Kemudian mulailah fotokopi. 1 mata kuliah, 2 mata kuliah, 3 mata kuliah. Seterusnya, setelah saya lulus saya punya segepok ini. Isinya catatan Mufli. Bahkan dimodulkan, dibuat dengan cover judulnya catatan Mufli. Dan saya temukan di perpustakaan. Sampai-sampai setelah saya lulus bertahun-tahun, saya main ke kampus, ada yang tanya, Muf, ada banyak adik angkatan di bawah angkatan tuh yang nanya, yang mana sih Mas Mufli itu? Catatannya luar binasa. Nah, itu belajar saya yang kedua waktu nyalin. Belajar saya yang ketiga adalah waktu ujian orang datang ke saya. Mereka fotokopi, tapi mereka tidak tahu asalnya dari mana. Maka banyak di antara mereka yang datang ke kos-kosan, minta diajarin, Muf, ini dari mana Muf? Ini caranya gini, caranya gini, caranya gini, caranya gini. Sampai saya lulus, IPK saya tidak terkalahkan. Saya lulus dengan IPK 3,89. Bukan dengan cara menyendiri belajar, ada yang mau nanya nggak boleh, supaya saya tinggi sendiri. Enggak, saya justru mengajarkannya ke orang lain. Karena semakin saya ajarkan, saya semakin hafal. Maka apalagi kalau ujian open book, saya mesti duluan. Kenapa? Karena saya yang punya catatannya. Yang lain kan mencontek. Di mana yang lain harus memikirkan dulu, angkanya dari mana ya, dicocokkan dengan soalnya. Mana nih ya. Sampai ada 2 mata kuliah. Mata kuliah pertama adalah kimia. Saya dapat C. Yang lain dapat A. Saya datangi dosennya. Pak, saya dapat C. Kok yang lain dapat A? Memangnya kenapa? Seluruh kelas. Kan ujiannya open book. Soalnya sama persis dengan seluruh soal yang ada di buku saya. Cuman tinggal copy paste. Dan semua orang pakai catatan saya. Sayalah pembuat kunci jawabannya. Kok pembuat kunci jawabannya dapat C? Dosennya tanya, berapa IP kamu? 3,8 sekian. Ya sudah, nggak usah diganti. Sudah tinggi juga kok. Oh ya sudah, saya nggak mau ngemis nilai. Karena yang penting saya tahu kemampuan saya. Semua orang contek saya. Ya. Karena itu ujian open book. Dan kunci jawabannya difotokopi semua orang. Sampai kali yang lain ada mata kuliah namanya mekanika teknik. Soalnya sama persis dengan yang saya bikin kunci jawabannya di catatan saya. Sama persis. Hanya saja waktu saya mengerjakannya, itu kan panjang rumus-rumusnya, di bagian bawah saya terlupa, oh ini salah rumus. Dan saya paling anti tip X. Maka saya tulis dari situ di bawah, paling bawah, salah ding. Saya tulis jawaban yang benar di baliknya. Waktu ujian keluarlah soal itu. Setelah selesai, keluar dari kelas, saya tunggu mereka di luar. Keluar satu persatu dalam keadaan tertawa satu persatu. Saya tanya, kenapa kamu ketawa? Kamu mbok ditulis itu, mbok dicoret, diganti gitu, tulis bawahnya salah ding. Sudah nulis panjang-panjang, ternyata salah ding. Baru tahu jawabannya di belakang. Ya. Dan ternyata bukan cuma satu orang. Rata-rata yang mengcopy catatan saya semua begitu. Ya. Balik lagi teman-teman yang dirahmati Allah, khususnya antum yang lagi kuliah. Ilmu itu akan bertambah kalau antum semakin ajarkan orang. Bukan dengan menyembunyikannya. Dan semakin antum tahan, maka antum semakin stuck di situ.
Dan yang paling jelek adalah bila antum menyembunyikannya. Ada sebagian orang, anak-anak sekolah, anak kuliah, kalau ditanya temannya, sudah kerjakan tugas yang ini kah? Belum. Padahal sudah. Pertama dusta, yang kedua menyembunyikan ilmu. Kamu nyantai betul, sudah ngerjakan? Belum sih, aku juga belum. Padahal sudah. Nanti ujuk-ujuk pas mengumpulkan, dia yang paling duluan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terakhir nih paragrafnya. Janganlah anggapan bahwa zaman telah rusak. Orang-orang fasik yang berkuasa, manfaat nasihat sudah hampir tidak ada, membuatmu enggan melaksanakan tugas untuk menyampaikan ilmu. Ada sebagian orang yang dia punya ilmu, lalu dia berhenti berdakwah. Alasannya, zaman ini sudah terlalu rusak. Orang-orang sekarang semua sudah berkuasa, kita enggak. Yang fasik yang berkuasa. Kita kalau ngasih tahu orang itu enggak ada manfaatnya. Kemudian dia berhenti menyampaikan ilmu. Maka ini adalah kesalahan. Kalau orang di zaman ini, dia mau menyampaikan ilmu kalau banyak like-nya. Dia punya Instagram. Kalau banyak like-nya, banyak followernya, disampaikannya. Kalau pas yang like cuma 1-2, di-delete-nya ilmunya. Postingan yang tadi, malu aku. Like cuma 1-2, delete. Like yang 100, pasang. Sehingga mereka menyebarkan ilmu atau tidak bergantung pada berapa banyak yang suka. Bukan yang penting menyampaikan dan semoga ada yang bisa mengambil manfaat. Jika demikian maka tindakanmu itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang fasik untuk mengambil kesempatan seluas-luasnya untuk melanggar nilai-nilai akhlak yang mulia, mengangkat bendera akhlak yang tercela. Kalau kita diam, teman-teman, maka yang menyebarkan kejelekan di muka bumi ini atau yang menyebarkan penyimpangan, maka mereka semakin banyak, ilmu semakin sedikit. Kejelekan semakin banyak, kebaikan semakin sedikit. Semakin banyak antum membantu dakwah dengan cara menyebarkan ilmu-ilmu, maka semakin banyak orang yang akan terbentengi dari hal-hal yang tercela, dari kemaksiatan dan dari penyimpangan-penyimpangan atau syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja untuk pembahasan hiliyah pada malam hari ini. Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah pasang gigi palsu? Sudah kemarin saya jawab. Jawabannya boleh. Pakai krom boleh. Atau pakai bahan yang lain boleh. Termasuk juga bila menggunakan emas. Tapi hari gini pakai emas kan sudah nggak zaman. Tapi bila ada yang menggunakan emas, maka hukumnya boleh. Meskipun laki-laki. Ustadz, bukankah emas dilarang bagi laki-laki? Jawabannya iya, dilarang untuk jadi perhiasan. Tetapi bila buat alasan kesehatan, maka ini boleh. Sebagaimana sebagian sahabat menambal hidung mereka yang hilang di saat perang dengan menggunakan emas. Ini ada pertanyaan 3. Tulisannya sama semua, isinya sama semua. Kalau ini tidak terjawab, harusnya antum dari tanya dengan lisan. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sujud? Jawabannya, yang afdal adalah menggunakan bahasa Arab. Terutama untuk lafaz-lafaz doa yang memang sudah diajarkan Nabi SAW dalam sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma filli. Jangan antum baca dengan menggunakan bahasa Indonesianya. Tetapi bila ada sebagian orang yang tidak memiliki hafalan kecuali subhanallahil a'la, terus dia mau nambah yang lain tidak punya hafalan kecuali dengan berbahasa Indonesia, maka diperbolehkan baginya berbahasa Indonesia, tapi jangan dilafazkan dengan lisan. Ada fatwa Lajnah Daimah yang memperbolehkan berdoa dengan bahasa Indonesia dengan bahasa non Arab bagi orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Bolehkah menggabungkan sholat sunnah rawatib qabliyah zuhur dengan rawatib ba'da zuhur karena terlambat? Jawabannya tidak bisa. Kalau antum sudah terlambat sholat zuhur, maka setelah zuhur antum mengerjakan ba'diyah zuhur. Adapun qabliyahnya antum qada setelah sholat asar.
Ya, meskipun nanti seolah-olah antum kelihatannya seperti orang sholat ba'diyah asar. Nanti kalau ada yang heran bagaimana Ustaz? Jawabannya sebagaimana Aisyah heran kepada Nabi. Nabi bilang tidak ada sholat ba'diyah asar. Tapi suatu hari Aisyah melihat Nabi sholat setelah asar. Maka Aisyah bertanya, memangnya ada sholat lagi setelah sholat asar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tadi datang tamu membuat aku terluput dari sholat qobliyah zuhur. Ini adalah qadha qobliyah zuhur. Dikerjakannya kapan? Setelah asar. Salah satu ustadz mengatakan sutroh itu berlebihan karena di zaman Rasulullah hanya menggunakan tiang, dinding, punggung teman. Gimana pendapatnya? Jawabannya menggunakan sutroh itu sunnah. Menggunakan sutroh itu hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama memfatwakannya wajib. Rasulullah SAW mengatakan la tusallu illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutroh. Mungkin yang dimaksud itu palang-palang tiang itu kali. Mungkin maksudnya berlebihan itu kalau menggunakan kayu-kayu yang dibentuk jadi seperti sutroh. Bagaimana untuk kayu-kayu seperti ini? Allah alam, insya Allah dibolehkan. Apalagi di bagian-bagian yang memang bagian belakang, kadang-kadang sebagian orang mau sholat tapi tidak dapat tempat. Lalu sholat lagi di belakang, misalnya sholat sunnah, ba'diyah misalnya. Kemudian orang meletakkan sutroh supaya dia tidak dilangkahi tempat sujudnya. Maka ini tidak mengapa. Apakah memanjangkan sujud terakhir termasuk bid'ah? Karena dalil untuk berdoa dalam sujud adalah hadis umum. Jawabannya memperpanjang sujud terakhir dengan alasan misalnya berdoa, memang ini tidak ada sunnahnya. Karena Rasulullah SAW hanya mengatakan, Inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sesungguhnya posisi di mana seorang hamba paling dekat kepada Rabb-nya adalah waktu dia sujud. Fa'aktsirud du'a. Maka perbanyaklah doa waktu sujud. Tetapi sujud di sini bukan sujud terakhir. Sujud yang dimaksud adalah setiap sujud. Ya. Maka memanjangkan secara khusus sujud akhir dipanjangkan untuk berdoa. Dan ini dijadikan rutinitas, maka ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Ini justru tidak ada sunnahnya. Tapi kalau antum mengerjakannya sesekali, ya. 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali, itu pun tidak dijadwal. Senin pertama setiap bulan di sholat maghrib. Nah, membuat rutinitas seperti itu butuh dalil dan tidak ada dalil. Bagaimana Ustaz jika ada seorang ikhwan senior memberi kita nasihat, di akhir nasihatnya nadanya merendahkan? Ada 2. Nasihat seperti merendahkan itu 2. 1, betul-betul merendahkan. Artinya yang menasihati memang dia bahasanya bahasa merendahkan. Kamu sih baru ngaji. Makanya. Itu kan nada-nadanya apa? Merendahkan. Kamu kan baru ngaji. Ya. Itu apa nadanya? Merendahkan. Memang begitu cara ngucapnya. Maka saya katakan orang seperti ini berarti dia memang belum belajar tata bahasa. Ya. Tapi kalau isinya benar, maka terimalah, meskipun antum direndahkan. Yang kedua, bisa jadi bahasanya bukan merendahkan, tapi antumnya yang tinggi hati. Jadi seolah-olah nasihat dengan bentuk apapun antum tidak suka, karena antum menganggap dia merendahkan. Jadi 2 sisi ini. Ya, nasihat merendahkan itu bisa jadi memang datang dari yang menasihati, karena memang dia belum belajar tata bahasa. Jadi dia ngomong kebenaran tapi bahasanya nggak enak. Ada orang demikian. Ada pula yang dinasehati itulah yang masalah pada hatinya. Dia tidak suka diberi masukan. Kalau sudah diberi masukan, air mukanya itu berubah. Dia benci dengan masukan-masukan orang, meskipun benar, meskipun disampaikan dengan cara yang lembut. Artinya orang yang tinggi hati. Maka saya katakan ini kembali lagi, antumkah atau dianya? Ini perlu introspeksi. Mana yang lebih utama Ustaz? Belajar dengan beli buku sendiri atau berharap dari yang gratis?
Kalau utama mana? Saya katakan utama yang beli sendiri. Kenapa? Karena ada effort. Di situ ada usaha, mengeluarkan harta. Antum ingat perkataan Imam Syafi'i, tidak akan dicapai ilmu kecuali dengan 6. Salah satunya adalah dengan fulus, dengan biaya. Maka semakin antum menghargai ilmu itu dengan cara antum membeli bukunya, maka semakin berharga ilmunya. Terus bagaimana kalau yang gratis? Saya katakan kalau antum pas dapat gratisan, alhamdulillah. Pas antum menjawab, jawabannya betul atau setengah betul, tapi sama ustadznya dihargai. Maka yang antum dikasih, tidak masalah. Itu hadiah. Apalagi kalau memang antum tidak mampu. Ada kajian di sini anaknya umur 13 tahun. Disuka kali nanya. Tidak tahu mana dia. Ustaz, saya punya uang 20.000 aja. Saya mau beli buku apa ya? Saking pengennya beli buku sampai sekarang dia nggak tahu, dia ada duitnya nggak tahu mau beli buku apa. Ya. Saya bilang ini ada buku harganya sekian puluh ribu, tapi saya terima uang antum 20.000 supaya antum hargai ini buku. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Anak umur 13 tahun, kayaknya itu dengan uang sakunya dibeli. Ya. Tapi kalau memang dia bilang Ustaz saya nggak punya duit, orang tua saya nggak ngasih duit, bolehkah minta bukunya? Dikasih, karena buku-buku ini sekian banyak orang yang mau mengeluarkan hartanya buat donasi. Tapi kalau bisa beli, alhamdulillah. Bila dapat gratis, alhamdulillah juga. Bagaimana meningkatkan semangat menghafal Al-Quran? Antum coba beli buku judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Ada penghafal Quran, tulisan Imam Nawawi. Sudah ada terjemahannya. Bagaimana bila telah bercerai? Apakah tetap ada hisab akan mantan istri? Jawabannya tidak ada. Kalau antum sudah bercerai, maka antum tidak menanggung nafkahnya, dan antum mungkin hanya disuruh untuk membayarkan mut'ah, yaitu hadiah terakhir sebelum berpisah. Saya tidak sengaja menyebut nama Allah di kamar mandi. Apakah saya berdosa? Jawabannya tidak. Kan tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami apabila kami salah atau kami lupa. Saya sudah minta maaf sama Allah dan sudah istighfar 100 kali. Apakah Allah maafkan? Iyalah, insyaallah. Bagaimana jika ke dokter kecantikan ada terapi mencukur habis bulu ketiak? Bulu ketiaknya tidak akan tumbuh lagi. Apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah? Jawabannya tidak. Tetapi bila antum mencabut bulu ketiak yang sifatnya permanen, maka hukumnya hanya boleh, tetapi antum menghilangkan satu sunnah. Kalau antum hilangkan permanen, antum gak akan punya lagi satu sunnah rutinitas. Tapi kalau antum biarkan dia cabut, tumbuh, setiap kali antum cabut, antum dapat pahala. Kalau antum hilangkan permanen dengan menggunakan obat, maka hilanglah sunnahnya. Paham maksud saya ini? Bagaimana hukumnya motong jenggot karena suatu pekerjaan? Haram. Saya kerja di hotel Ustaz, apabila ditegur atasan karena jenggot dan disuruh untuk dipotong habis, tapi saya terpaksa mencukur agar tidak terlihat lebat oleh beliau, apakah saya berdosa? Jawabannya iya, tetap berdosa. Tetapi meskipun antum berdosa, jangan tambah lagi dosanya dengan mengatakan tapikan. Kalau berdosa aja. Kalau antum tidak mampu, bilang ya Allah, saya bekerjanya gini ya Allah, mau cari pekerjaan yang lain tapi belum ada kesanggupan. Ya. Disuruh ya Allah. Gimana? Kalau antum cukur sendiri, maka antum berdosa. Supaya tidak berdosa, setiap kali antum disuruh cukur jenggot, maka antum bawakan cukurannya. Antum suruh manajernya cukur. Kalau ada hewan mati, apakah harus dikuburkan seperti menguburkan manusia, dimandikan dan sebagainya? Jawabannya tidak. Boleh antum kubur seperti kubur biasa. Misalnya ketemu kucing itu mati, atau antum tabrak kucing di tengah jalan, antum bawa galikan kubur seperti biasa, tanpa kafan, tanpa mandi. Ya. Kalaupun seandainya tidak dikuburkan, antum lempar misalnya di hutan, maka hukumnya juga boleh. Dikarenakan tidak ada tuntunan khusus di dalam syariat tentang menguburkan hewan mati dengan cara dikubur. Ustadz, kebiasaan saya di dalam sholat fardu berjamaah, imam membaca surah, saya berzikir di dalam hati supaya saya fokus. Apakah sholat saya sah? Sah, tapi salah. Karena harusnya ketika imamnya membaca Al-Fatihah atau surat, kewajiban antum adalah mendengarkan. Supaya ketika imamnya salah, maka antum bisa menegur bacaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran, maka dengarkan supaya engkau mendapatkan rahmat.
Bukan antum fokus dengan zikir sendiri. Bagaimana hukumnya di dalam tahiyat menunjuk telunjuk? Bagaimana hukumnya di dalam tahiyat menunjukkan telunjuk di waktu awal atau di kalimat syahadat? Maksudnya at-tahiyatu lillah, tunjuknya sudah menunjuk, ataukah asyhadu an la ilaha illallah? Jawabannya dua-duanya boleh. Saya dengar ini dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dengan pertanyaan yang sama persis, kata beliau, ini boleh, itu boleh, dua-duanya boleh. Ustaz, saya punya kedai kopi yang bersampingan dengan kedai yang berjualan bir. Kadang yang datang ke kedai saya pesan bir di kedai sebelah. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Bila antum memberikan tempat orang minum bir di situ, berarti antum tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Supaya antum bisa melarangnya, maka antum bikin tulis di depannya, dilarang membawa makanan dari luar. Atau minimal antum tulis, dilarang membawa minuman keras. Apakah saat membaca Al-Quran kita wajib berwudu? Bagaimana jika saat membaca Al-Quran kita batal wudu? Misalnya buang angin. Wajibkah memberhentikan bacaan lalu melanjutkan baca? Jawabannya, berwudu untuk membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Bila seandainya antum sudah berwudu lalu kemudian batal di tengah saat membaca Al-Quran, antum berwudu kembali, itu lebih afdal. Bila tidak, maka tidak mengapa. Bagaimana dengan firman Allah? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Maksudnya adalah tidak ada yang menyentuh Quran di Lauhul Mahfuz kecuali malaikat yang suci. Atau tidaklah orang kafir boleh menyentuh Al-Quran. Juga tidaklah boleh orang yang berhadas besar menyentuh Al-Quran. Adapun hadas kecil, hukumnya sunnah untuk berwudu. Bila dia menyentuhnya, maka boleh. Seorang imam sholat di masjid kampung kami dikeluhkan oleh jamaah atau makmumnya karena bacaannya kurang baik, makhrajul huruf, panjang pendeknya. Tapi beliau ngotot jadi imam. Bagaimana seharusnya kami sebagai makmum? Jawabannya, sholat antum sah di belakangnya, tapi sholatnya dia sholat yang makruh. Sholatnya dia sholat yang kekurangan pahala, dikarenakan kategori imam dibenci. Imam dibenci itu status sholatnya sah, tapi tidak sempurna pahalanya. Kalau misalnya demikian, maka saran saya antum lapor ke DMI, Dewan Masjid Indonesia, laporkan bahwa imam itu rusak bacaannya, orang-orang kampung minta untuk dia diganti tapi dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Ya, dia soalnya ketua takmirnya. Salah satu ulama umui mengatakan bahwa tiang di dalam masjid itu tidak memutus shaf. Dan beliau berkata seluruh imam mazhab bersepakat tentang hal itu. Mohon tanggapannya. Ini ulama MUI yang abal-abal. Saya tidak mengabal-abalkan MUI-nya sebagai lembaga, tapi saya mengabal-abalkan yang dimaksud. Karena ada sebagian ulama di MUI pusat, saya katakan bukan ulama, tapi dai yang diangkat masuk sebagai anggota. Tapi kalau dia ceramahnya ngawur-ngawur. Ya, ceramahnya ngaco. Misalnya mengatakan Adam itu turun di Aceh, Hawa turun di Jeddah, bertemu di Padang Arafah. Ya. Maka ini ngawur, nggak ada dalil sama sekali. Nabi Adam turun di Aceh, gimana cara ke Jeddah? Kita aja naik pesawat 9 jam mengarungi lautan. Bagaimana Nabi Adam zaman dulu nggak ada? Mengarungi lautan menuju Jeddah. Ngarut aja. Belum lagi nanti setelah ceramah habis itu genjreng nyanyi. Ya. Mungkin ngarut. Ada punya seperti itu. Apakah tiang ini memutus shaf? Jawabannya iya, memutus. Ini memutus shaf. Kecuali pada 4 hal. Ini tiang-tiang ini memutus shaf. Ya, artinya makruh salatnya. Karena Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat Nabi, nutradu tordan. Kami disuruh untuk menjauh dengan betul-betul jauh. Untuk sholat di antara tiang-tiang. Artinya makruh untuk sholat di antara tiang-tiang. Bahkan sebagian ulama mengatakan, shaf yang ada di antara tiang terputus dengan tiang, maka sholat mereka tidak sah sebagai jamaah. Kecuali pada 4 orang. Satu, sholat sendiri. Sholat sendiri di antara tiang-tiang, boleh. 2, imamnya. Imamnya di situ, makmumnya di belakangnya, boleh. Yang ketiga, bila jumlah jamaahnya mencukupi di tengahnya. Misalnya yang berjamaah cuma 4 orang. 1 imam, 3 makmum. 3 makmumnya di antara tiang ini, tapi cuma 3, sementara tiangnya cukup. Bahkan buat 20 orang, maka boleh. Yang keempat adalah bila masjid full. Misalnya masjid ini full dengan jamaah waktu kajian atau Jumatan atau salat Id. Misalnya ada salat Id di luar tapi hujan, orang masuk ke dalam. Maka di antara tiang-tiang ini sah. Hanya ada 4 orang yang boleh di antara tiang-tiang. Satu apa tadi?
ada 4 orang yang boleh sholat di antara tiang-tiang. 1 apa? Sholat sendiri. 2 imam. 3 makmum yang jumlahnya pas, tidak diputus oleh tiangnya. Yang keempat, bila masjid penuh, maka jamaah yang di situ boleh menyusun shaf. Ustadz, bagaimana uang infak masjid dibuat makan-makan selesai sholat subuh setelah ceramah? Boleh atau tidak? Di dalam masjid pemasukannya ada 2 model, kurang lebih. Pertama, infak umum. Biasanya di dalam kotak-kotak. Ada yang infak khusus yang dimaksudkan oleh penginfaknya ini wakaf. Infak yang pertama yang sifatnya umum boleh digunakan untuk semua kepentingan masjid. Meskipun buat makan-makan. Meskipun misalnya buat buka puasa, Senin Kamis. Ada punya wakaf, maka tidak boleh digunakan kecuali untuk wakaf saja. Maka takmir masjid dia harus membedakan. Kalau ada orang menyumbang, nyumbang yang mana nih? Kalau di dalam kotak infak biasa yang ditaruh di depan pintu, maka itu uang di dalamnya, insya Allah secara adat, kebiasaan, mereka yang memasukkan uang ke situ maksudnya adalah buat masjid dan semua kepentingannya. Ya, seperti misalnya untuk membiayai listrik, membiayai air dan lain-lain. Termasuk juga apabila ada kajian dan kajian itu ada konsumsinya. Insya Allah boleh. Tetapi yang sifatnya khusus, ada orang datang mau nyumbang 50 juta. Dia bilang saya minta untuk dibelikan semen dan lain-lain. Maka tidak boleh buat beli makanan. Ini sifatnya wakaf, maka hanya buat wakaf. Dan sifatnya infak umum boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.